Selamat sore Pak Robert. Selamat sore. Jadi begini kakak, kita panggilan akrab saja. Sepengetahuan kakak, dalam ungkapan atau ekspresi orang Manggarai, Ya. orang tua di kampung itu kerap menyebut istilah Panggapaang Galungaung. Jadi sebutan Panggapaang Galungaung ini kan ya untuk generasi milenial terkadang mereka tidak paham. Jadi sepengetahuan Pak Robert, kira-kira seperti apa dia punya penjelasannya? Oke, baik. Kita mulai dari Panggapaang Galungaung. Panggapaang Galungaung itu kan selalu dipakai oleh anak rona. Dalam sebutannya mereka menggunakan kata itu atau sebutan itu khusus melekat pada jabatan mereka sebagai anak rona. Tetapi semestinya, seharusnya kata yang sama itu merupakan kata yang melekat pada jabatan seseorang yang disebut dengan Panggapaang Galungaung. Itu merupakan orang, jabatannya, nama jabatannya Panggapaang Galungaung. Nah, ini diangkat oleh tuah gendang yang ada dalam gendang. Bisa saja Panggapaang Galungaung itu merupakan panga dalam gendang. Bisa juga Panggapaang Galungaung itu juga diangkat sesama tuah gendang, sehingga dia tidak menempati gendang, tetapi dia menempati bagian terluar dari gendang yang ditempatkan di paang. Tapi sebetulnya struktur Paang itu artinya gerbang kampung. gerbang utama kampung. Nah, dia bertugas untuk menerima semua laporan, dan dia juga menguasai budaya secara benar, secara baik. Maka dia ditempatkan di pintu gerbang sebagai garda terdepan untuk menerima baik tamu yang datang, masyarakat yang mau mengadu dia punya persoalan, atau panga yang ada dalam kampung menyampaikan soalnya, masalah apa saja, masalah keluarga, masalah tanah, ataupun masalah dengan di luar gendang yang dialami oleh atau yang terjadi dengan masyarakat gendang itu sendiri. Itu fungsi utama dari Panggapaang Galungaung, sehingga seluruh persoalan yang sifatnya datang dari luar maupun yang datang di dalam gendang itu sendiri, tempat pertama untuk menyampaikan laporan soal di Panggapaang dan Galungaung. Secara mungkin kayak bisa jelaskan pengertian dari Panggapaang Galungaung, mungkin bisa dijelaskan satu persatu, misalnya apa itu Pangga, apa itu Galu, apa itu Ngaung. Kemudian bisa dijelaskan, mungkin bisa dipraktikkan bendanya seperti apa. Iya. Nah, tempat Galungaung itu dia sifatnya abstrak atau dia material? Material maksudnya dia benda atau tidak? Ada yang sifatnya benda, ada yang memang sifatnya material. Kalau benda itu laman sama dengan pintu gerbang sekarang, tapi lebih ditamakan dia dibuat dari bambu. Nah, dia dari bambu, sehingga tiang dua itu yang itu disebut tiang. Terus yang ada lagi satu bambu lagi yang menyilang itu sama dengan pagar. Nah, Galungaung itu artinya dia secara abstrak dia akan memagari seluruh kampung mulai dari Paang sampai di Ngaung. Artinya fungsi dia juga sama dengan fungsi
mengelilingi kampung, menjaga kampung dan menerima semua laporan atau masalah di dalam kampung. Jadi seluruh persoalan sebelum sampai ke tua gendang atau sampai ke gendang, wajib hukumnya dilaporkan kepada Panggapang Galungaung. Jadi Panggapang itu orang. Panggapang bisa orang. Ya. Tetapi dia bisa juga berupa benda, yaitu ada paang, misalnya ada tangga, lalu di situ ada pagar. Iya. Ada pagar, iya. semacam gapura. Lalu di situ ada dia punya semacam bambu yang atau melintang. Dalam bahasa lokal misalnya pering ya. yang melintang. Kemudian ada bambu lurus. Dalam bahasa Manggarai disebut sebagai katakanlah dari betong. Jangan bikin lubang. Ya. Jadi itu yang disebut dengan dalam secara benda itu yang disebut dengan Panggapang Galungaung. Pagar pangga, ya pagar. Galu itu artinya dia mengelilingi, mengitari bambu itu seolah-olah memagar sampai ke ujung paling belakang kampung yang disebut ngaung. Ngaung itu bukan, ya, istilah ngaung ini tidak hanya dipakai kolong, tapi dia sampai bagian terakhir dari kawasan terluar dari sebuah kampung. Jadi dia itu bahasa-bahasa filosofi. Jadi berarti di bawah kolong di bawah kolong gendang itu disebut juga ngaung dan istilah itu juga untuk menunjuk pada keseluruhan identitas dari gendang. Misalnya yang Pak Robert jelaskan dari pemagaran terhadap seluruh rumah adat itu, kawasan kampung itu yang disebut dengan Panggapang Galungaung. Jadi yang ada vertikal, ada horizontal dia. Jadi bambu yang berdiri itu yang disebut dengan pangga dia. Tapi ada hubungannya dengan galu untuk katakanlah menutup. Karena ada lubang bambu atau betong dalam bahasa Manggarai sebelahnya, di sebelahnya juga lalu dibuat lubang, lalu kita pakai pering atau itu yang disebut dengan galu. Tapi galu adalah untuk menutupi keseluruhan kampung. Nah, bahasa simbolis. Atribut saja sebagai sebuah atribut yang menyatakan bahwa dia akan memagar seluruh kawasan kampung. Artinya di situ apakah ada hubungannya dengan Panggapang Galungaung itu? Apakah ada hubungannya dengan filosofi orang Manggarai tentang Paang Olo Ngaung Musi? Iya, pasti, karena itu merupakan sebuah kalau orang bilang Manggarai bilang ya artikulasi bahasa, tapi dia akan menyebut satu kesatuan. Kemudian terkait dengan misalnya ada hubungannya dengan ritual. Jadi contohnya acara podo. Yang pertama misalnya acara katakanlah takung, kalau takung keseweki seperti yang kita jelaskan. Itu kita bagian lain. Kita akan ngomong bagian lain biar kemudian apakah misalnya pembuatan ritual di depan rumah itu, misalnya kando nipidaat atau kando krenda atau misalnya kando untuk menangkis tolak bala terhadap keinginan atau hasrat orang untuk menjatuhkan kita, biasanya itu kan dibuat di depan rumah. Jadi apakah itu juga salah satu gambaran atau perspektif dari filosofi Panggapang Galungaung? Apakah ada hubungannya? Sebenarnya ini sebenarnya ada hubungan, tapi dalam prakteknya karena fungsi Panggapang itu dari sekian periode waktu sudah tidak dipakai. Idealnya dia yang melakukan itu, melakukan istilahnya bagaimana kando itu, karena itu kewenangan, itu tugas yang diberikan oleh Tua Genda untuk dia lakukan itu, dan dia akan melindungi itu, sebenarnya melindungi seluruh masyarakat kampung. Nah, pada saat acara pangga misalnya kan selesai kelas, karena di situ kan ada acara adat pangga. Nah, apakah
kan biasanya begini, ada anak rona yang berdiri di pintu depan, kemudian ada juga orang yang berdiri di belakang memegang parang dan apa segala macam. Apakah itu juga disebut sebagai Panggapanggalungaung? Gambaran terbesar itu tadi Panggapanggalungaung. Tapi kalau itu sifatnya keluarga, itu juga disebut Panggapanggalungaung karena yang dilakukan oleh anak rona. Dan fungsi dia itu sudah karena memang diatur secara budaya bahwa anak rona akan melakukan ritus. Jadi Panggapanggalungaung itu bukan hanya bahasa di Gendang, karena Bendar orang Manggarai itu kan misalnya seperti yang kita perhatikan di Berebo itu, Niang Berebo itu kan rumah kolong semua, rumah kolong. Jadi Panggapanggalungaung juga itu berlaku pada keluarga atau Bendar. Keluarga terkecil atau kilo, orang kita omong kilo begitu. Nah, karena kau omong kilo maka ada hubungannya dengan kawin mawin, wenelu. Maka anak rona berhak untuk melakukan itu, mengambil fungsi terkecil dari fungsi Panggapanggalungaung tadi. Tapi Panggapanggalungaung itu lebih karena sifatnya kecil, dia lebih kalau yang Panggapanggalungaung itu dia sifatnya lebih besar, itu menyangkut kampung. Tapi kalau yang dilakukan oleh Bendar atau Kilo tadi itu dilakukan oleh anak rona, lebih kecil, lebih khusus dia, sifatnya kekhususan, sifatnya khusus dia, sehingga acara-acara itu pun terjadi. Nah, yang sering dilakukan dan masih hidup itu kan lebih sifatnya kecil itu, tapi yang lebih sifatnya lebih luas lagi sekarang tidak pernah dilakukan. Siap. Tidak pernah dilakukan karena orang yang kita tunjuk itu sudah, atau jabatan yang kita berikan kepada si Panggapanggalungaung itu sudah hampir dikatakan punah. Padahal dia garda terdepan dari kampung, garda terdepan, pintu gerbang sebelum menuju kampung, sebelum soal juga sampai ketua gendang yang nantinya akan diselesaikan oleh tua. Tapi selama ini dalam prakteknya tua mengambil alih kewenangan Panggapanggalungaung. Panggapanggalungaung itu juga diberi hak, diberi kuasa juga untuk menyelesaikan soal. Diberi hak untuk menyelesaikan soal. Kalau yang sifatnya memang dia bisa menyelesaikan, dia diselesaikan. Tapi kalau sifatnya memang tidak bisa, maka yang bisa menyelesaikan adalah tua gendang beserta tua pangga dan tua kilo. Dengan demikian, apakah falsafah adak telu, tua golo, tua gendang, tua teno, mereka itu juga termasuk bisa dari antara mereka bisa ditunjuk sebagai Panggapanggalungaung. Dari ketiga itu bisa ditunjuk, tergantung kesepakatan ketiga. Tapi lebih banyak tua gendang atau bagaimana itu Kai? Dia lebih banyak keturunan dari tua gendang itu untuk jadi Panggapanggalungaung. Jadi filosofi adat telu juga itu juga disebut sebagai Panggapanggalungaung. Bisa dikategorikan itu karena dia sifatnya menyangkut kampung. Gitu. Tapi kalau fungsi utamanya tadi dia juga tua, tapi jabatan khusus. Jabatan yang melekat mereka itu juga itu secara secara implisit terkandung mereka itu Panggapanggalungaung. Iya. Oke. Jadi mereka juga kan bagian dari Panggapanggalungaung. Sekarang cerita Panggapanggalungaung, dia juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan soal. Sama dengan kewenangan yang ada pada tua. Nah, kemudian terus Kai, apakah anak rona disebut sebagai Panggapanggalungaung? Dalam lingkup yang terkecil untuk keluarga. Anak rona juga? Anak rona juga. Dianggap lingkup sebagai Panggapanggalungaung. Lingkup terkecil. Karena yang terbesar tadi untuk kampung dia itu sudah ada. Hubungannya dengan misalnya hubungan wenelu. Iya. Hubungan kekerabatan karena perkawinan. Iya.